Makanya sampai dianjurkan kalau ketemu seorang wali itu wudhu dulu. Sehingga apa? Nggak banyak aib kita yang diketahui oleh wali tadi itu, malu kita. Ketika dilihat sama wali, loh ternyata ini orang kayak gini, tahu semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Banyak yang bertanya tentang perbedaan kelebihan seorang wali yang menebak itu ya, yaitu adalah kasyf, dan perbedaan dengan ramalan dukun, tebakan dari dukun begitu atau peramal. Kok kebetulan kok dukun kok tebakannya bener misalnya, kebenaran kok tebakannya peramal ini bener gitu, dan ngomong kok gatuk gitu misalnya. Nah, bedanya sama wali apa? Yang mereka bukan dari ramalan. Jadi kalau wali bukan dari ramalan, mereka memang diberikan Allah ilmu yang gaib, diberikan rahasia Allah. Makanya mereka kan ahlus sir. Para wali itu ahlus sir, orang yang tahu rahasia dari Allah. Nah, tergantung tingkatan wali tersebut. Ada yang dapat rahasianya sekian, ada yang lebih banyak lagi, tergantung tingkat derajat kewaliannya bagaimana. Nah, mereka punya rahasia dari Allah. Di antaranya mereka ada yang tahu mau meninggal misalnya. Oh, saya besok meninggal, saya bentar lagi meninggal. Ada yang tahu begitu. Ada yang tahu ini dibuka misalnya, seperti pernah suatu saat itu ada seorang guru melihat ada di halakoh di majelis muridnya itu ada yang mandi junubnya nggak bener. Akhirnya bilang kepada mereka, ayo kalian mandi semuanya, supaya nggak malu orang itu. Ayo kalian mandi semuanya, saya merasakan ada yang nggak bener mandi junubnya, nggak sah. Akhirnya mandi semuanya gitu. Ini jadi mereka tahu, lihat. Jadi mungkin orang yang jenabat itu berbeda daripada yang lain gitu ya. Ada yang nggak berani keluar rumah karena apa? Karena melihat manusia itu dengan sifat hati aslinya. Misalnya sifat hatinya tuh kayak anjing, mukanya kayak anjing. Sifat hatinya kayak babi, lihat mukanya kayak babi. Jadi mereka lihat hakikatnya langsung. Nah, ini wali. Jadi kasih tahu sama Allah yang wala yudhiru ala ghaibi ahadan. Dalam Al-Quran Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib kepada siapapun illa manirtadha mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi daripada utusan Allah atau pewaris utusan Allah, yaitu para wali. Jadi kalau para wali dikatakan dalam kitab Fatawa Hadithiyah, Imam Ibnu Hajar beliau menyatakan wa ammal farqu bainal karamah was sihr. Apa perbedaan antara keramat dan sihir? Fahuwa annal khariq al-ghair al-muqtarin bitahaddin nubuwah. Maka jika kelebihan itu yang khariqul adah, yang merobek kebiasaan, artinya ini di luar nalar gitu. Misalnya ini kelebihan ini di luar nalar, nggak bisa manusia sembarangan yang melakukan kelebihan ini. Maka kalau ini adalah seperti kenabian, kan setelah kenabian kan kewalian begitu ya. Maka fa in dhahara ala yadi salih, kalau itu di tangan orang soleh, wa huwal qa'im bi huquqillah wa huquqi khalqih. Orang soleh itu siapa? Yang menjalankan hak-hak Allah, yang menjalankan hak-hak makhluk Allah. Maka berarti fahuwal karamah, itu keramat. Jadi dilihat orangnya dulu, orangnya istiqomah nggak ini? Orangnya suka sama masjid nggak ini? Ilmunya bagaimana? Amalnya bagaimana? Menjalankan sunnahnya bagaimana? Dakwahnya bagaimana? Sanad ilmunya bagaimana? Gurunya siapa? Jelas. Punya kelebihan, ini karamah berarti. Kemuliaan dari Allah buat orang ini. Sama kayak para nabi diberikan mukjizat sebagai penguat, gitu kan? Maka para wali diberikan karamah sebagai penguat. Kemudian, alaman laisa kadzalik, kalau yang bukan di tangan orang soleh, berarti fahuwa sihir awal istidraj, berarti itu sihir. Kalau dia bukan orang yang ngerti sihir, berarti itu istidraj. Istidraj misalnya ada orang kebetulan nebak, misalnya kayak batu ponari misalnya. Nah, ini kebetulan, ini berarti batu ini berarti kebetulan bisa menyembuhkan orang banyak karena kepercayaannya mereka. Percaya sama batunya ini ya bisa murtad, na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Saya kasih satu kisah contoh perbedaan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dengan Dajjal. Keduanya sama-sama bisa menghidupkan orang mati.
Syekh Abdul Qadir Jilani punya karamah bisa menghidupkan orang mati. Orang yang sudah di dalam kubur dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, menyatakan kum biidnillah, hiduplah lagi dengan izin Allah. Dajjal nanti ketika dia muncul, nanti dia juga akan bisa menghidupkan orang yang ada di kuburan. Untuk apa? Menebar fitnah. Nanti orang yang dihidupkan dari kubur ditanya nanti, agama yang benar apa? Yang benar itu Tuhan itu Dajjal. Supaya menyatakan yang benar itu Tuhan itu Dajjal. Sama-sama bisa menghidupkan orang mati, tapi yang satu karamah dari Syekh Abdul Qadir, yang satu istidraj kepada Dajjal, daripada Dajjal. Itu contoh aja ya untuk perbandingan. Begitu juga kasyaf, menebak gitu ya, menebak dengan kepastian karena mereka tahu hal yang gaib. Tahu mereka, tahu itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dianjurkan kalau ketemu seorang wali itu wudu dulu. Wudu. Supaya, dan juga kita doa Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan penutupmu yang indah. Sehingga apa? Enggak banyak aib kita yang diketahui oleh wali tadi itu, malu kita. Ketika dilihat sama wali, loh ternyata ini orang kayak gini, tahu semuanya. Di rumahnya kayak gini, di luar kayak gini, tahu. Wali tadi itu tahu, diberikan kelebihan Allah, tahu. Itu namanya kasyf. Jadi disingkap oleh Allah. Hijabnya itu disingkap oleh Allah. Tahu semuanya isinya orang tadi itu. Ketika kita wudu, aman insyaallah. Dan doa tadi itu apalagi? Allah masturna bisitrikal jamil. Insyaallah aman lah. Bukan kita mau nutup-nutupi daripada wali tersebut. Allah kan maha tahu walaupun kita mau wudu 1000 kali. Cuman kita malu aja sama wali tersebut tadi itu. Ya adabnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.